Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Olivia Marina selaku moderator pada siang hari ini. Nah, siang hari ini saya bersama Bapak Fendi. Mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu, Pak Fendi. Baik, terima kasih Mbak Moderator ya. Nama saya Fendi Ahmad. Saya merupakan mahasiswa S3 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang. Di sini saya juga merupakan pengajar di salah satu universitas di Surabaya. Mungkin langsung saja dari Pak Fendi sendiri, kan di sini mau mempresentasikan materinya yang berjudul Penelitian Inovasi Pendidikan Vokasi. Selanjutnya saya akan kepada Oke, terima kasih. Kita akan membahas hari ini tentang pendidikan inovasi pendidikan vokasi. Sebelumnya kita juga harus tahu dulu apa itu inovasi. Jadi inovasi itu menurut KBBI adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaruan. Itu merupakan kata inovasi. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan secara detail terkait dengan apa itu penelitian inovasi pendidikan vokasi, di mana nanti saya akan mendeskripsikan secara garis besar dua topik ya yang berkaitan dengan penelitian inovasi pendidikan vokasi. Sebelumnya kita masuk ke latar belakang, kenapa sih di pendidikan vokasi itu selalu lekat dengan kebutuhan dunia kerja? Karena pendidikan vokasi sendiri itu merupakan pendidikan yang dapat dilakukan di lingkungan pendidikan formal atau sekolah menengah kejuruan, baik politeknik atau universitas. Pendidikan informal maupun pendidikan non formal atau lembaga khusus dan pelatihan serta masyarakat. Jadi pendidikan vokasi itu sangat luas, ya bisa ke SMK, bisa ke politeknik atau universitas atau lembaga khusus atau pelatihan. Kemudian di satu sisi bahwa pendidikan vokasi itu tidak akan lepas dengan apa itu manajemen inovasi dalam pendidikan vokasi yang mencakup bisa pengembangan kurikulum misalkan, kemudian metode pembelajarannya yang dikembangkan atau serta penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Nah, jadi di pendidikan vokasi itu sangat kompleks dan banyak sekali yang bisa dikembangkan ya. Nah, kemudian pada kesempatan siang hari ini topik kita yaitu berfokus bagaimana lembaga pendidikan vokasi dapat mengimplementasikan strategi manajemen inovasi yang efektif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang relevansi dengan lulusan serta dunia kerja atau dunia industri. Karena dalam prakteknya pendidikan vokasi baik di tingkat SMK, baik di tingkat universitas maupun politeknik atau lembaga khusus itu outcome-nya pasti lebih mengarah ke dunia usaha, dunia industri atau lulusannya. Oleh karena itu penting sekali pada topik siang hari ini kita bahas secara mendalam guna memahami apa sih yang mempengaruhi manajemen inovasi dan mencari solusi yang dapat diterapkan secara praktis. Pada kesempatan siang hari ini kita masuk pada dua topik besar, yaitu atau masalah yang kita bahas. Yang pertama, bagaimana sih inovasi pendidikan dalam hal pembelajaran berbasis dunia kerja di satuan pendidikan vokasi sesuai dengan karakteristik bidang keahlian. Nah, kita tahu sendiri kan bahwa di pendidikan vokasi itu banyak bidang keahlian, banyak kompetensi keahlian. Nah, itu kita harus mengetahui nih inovasi apa dalam pendidikan vokasi itu bisa kita gunakan penerapan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih karakteristik desain penelitian dalam manajemen inovasi. Baik, kita akan masuk ke topik pertama atau tujuan pada kesempatan kita siang hari ini, yaitu menganalisis inovasi pendidikan dalam hal pembelajaran berbasis dunia kerja di satuan pendidikan vokasi sesuai dengan karakteristik bidang keahlian. Yang kedua, menganalisis karakteristik desain penelitian dalam manajemen inovasi.
Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana sih inovasi pendidikan dalam hal pembelajaran berbasis dunia kerja di satuan pendidikan vokasi ini sesuai dengan karakteristik di bidang keahlian masing-masing. Ya, kita tahu sendiri kan di pendidikan vokasi itu banyak bidang keahlian yang secara kompleks ya, baik di tingkat sekolah menengah kejuruan, di politeknik maupun di universitas, bahkan di lembaga khusus pun karakteristik bidang keahliannya juga sangat kompleks gitu. Nah, menurut pandangan kami bahwa model-model inovasi pembelajaran yang desain dan sudah ada di pendidikan vokasi itu sangat banyak ya. Ini saya berikan beberapa contoh yang sesuai dengan karakteristik bidang keahlian. Yang pertama, project based learning, model pembelajaran berbasis produksi, kemudian teaching factory, model magang industri, model pengembangan produk kreatif, work based learning, kemudian MOOC, serta learning management system. Baik, kita akan bahas satu persatu apa itu PJBL atau project based learning. Nah, ini kita tidak asing ya dengan apa itu PJBL, bahwa PJBL ya atau project based learning yaitu merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penerapan pengetahuan dan keterampilan ya, di mana nanti konteksnya lebih ke arah proyek nyata ya. Peserta didik dilibatkan dalam pembuatan proyek secara autentik yang mencerminkan situasi dunia nyata, sehingga memungkinkan mereka peserta didik itu bisa belajar melalui pengalaman secara praktis. Di satu sisi, PJBL itu mendorong untuk berkolaborasi, memecahkan masalah, dan mendukung kreativitas peserta didik sambil memperkuat pemahaman konsep-konsep secara akademisi. Kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis produksi atau PJBL ya, yaitu mengkhususkan proyek atau permasalahan yang produksi atau proses produksi. Nah, ini biasanya lebih ke arah program keahlian mesin. Nah, itu lebih ke arah produksi ya, pemesinan ya. Dalam konteks pembelajaran vokasi, sebagian besar kegiatan yang dilakukan peserta didik terkait dengan model pembelajaran berbasis produksi adalah terkait dengan tugas-tugas pembuatan produk. Nah, ini produk ya, jadi berupa karya secara otentik ya. Tujuannya dari model ini yaitu memberikan peserta didik pengalaman praktis dalam menerapkan kompetensi vokasi untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual atau dikomersilkan, nah, sekaligus mengembangkan sikap wirausaha dalam pengalaman secara langsung. Kemudian model berikutnya yaitu teaching factory, yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada integrasi antara pendidikan dan industri ya, di mana model ini lingkungan belajarnya dibuat sedekat mungkin dengan situasi dunia nyata atau industri ya, di dalam pabrik atau lingkungan industri, di mana siswa terlibat dalam aktivitas yang mencakup desain, produksi, dan memecah masalah yang relevan dengan dunia industri. Kemudian berikutnya yaitu model magang industri, yaitu model magang industri adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik memiliki kesempatan untuk bekerja atau belajar langsung di lingkungan industri. Nah, ini kita tahu sendiri di sekolah menengah kejuruan, di politeknik atau bahkan di universitas itu bahkan model magang industri itu diwajibkan di beberapa waktu ya, di beberapa semester itu diwajibkan untuk magang industri ya. Apalagi sekarang eranya Merdeka Belajar, kampus Merdeka, itu diharuskan mahasiswa untuk magang yang konversinya 20 SKS. Kemudian model pengembangan produk kreatif ya, yaitu model pengembangan produk kreatif merupakan pendekatan di mana siswa terlibat dalam proses merancang, mengembangkan, dan menciptakan produk kreatif. Nah, ini biasanya di setiap program keahlian ini memiliki ciri khas ya, misalkan kalau di mesin itu bisa aja mengembangkan produk kreatifnya tentang pembuatan
produk-produk yang menciri khas pemesinan, dan misalkan di elektronika itu membuat produk kreatif seperti ampli dan sebagainya. Nah, itu merupakan arahnya ke prototyping yang lebih ke siap komersilkan. Kemudian work-based learning, nah ini yang dikenal dengan model pembelajaran berbasis kerja. Ini merujuk pada pendekatan pembelajaran di mana lingkungan belajar di sekolah disesuaikan dengan realitas dan kondisi di dunia kerja, atau hampir disamakan dengan dunia kerja. Penerapan PBL sendiri dalam pendidikan vokasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan efisiensi pembelajaran vokasi sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Nah, kemudian MOOC yaitu metode belajar jarak jauh. Nah, ini biasanya MOOC ini diterapkan di tingkat pendidikan kursus ya, atau pelatihan yang atau PJJ yang pelajaran jarak jauh ya. Ini lebih ditekankan pada bagaimana cara mahasiswa peserta didik itu bisa berinteraksi dengan pengajar. Kemudian yang terakhir atau berikutnya yaitu LMS. Ya, ini LMS merupakan perangkat lunak atau platform belajar yang sudah banyak dikembangkan ya, baik di tingkat sekolah menengah kejuruan, di tingkat politeknik maupun universitas. Sebagai contoh di UM itu ada LMS namanya Cipeja, kemudian di UNESA itu namanya Sedia. Nah, itu biasanya setiap lembaga atau instansi itu mengembangkan sesuai dengan karakteristik atau desain masing-masing institusinya. Baik, kemudian topik yang kedua, ya ini tidak kalah seru ya, yaitu karakteristik desain penelitian dalam manajemen inovasi. Nah, ini ya, bagaimana manajemen inovasi secara praktis ya bisa menghasilkan desain penelitian. Nah, tentunya kata kuncinya itu problem dan solusi ya. Jadi ketika ada problem ya, artinya di situ juga harus ada solusi. Nah, maka dari itu inovasi manajemen secara praktis itu tidak akan lepas dengan dua variabel, yaitu problem dan solusi. Kemudian karakteristik desain penelitian dalam manajemen inovasi berikutnya, nah ini juga lebih spesifik ya, yaitu spesifik situasi ya, di mana ini tidak akan lepas dengan apa itu emosional, regulatori, kemudian sosial, behavioral, dan kognitif ya, di mana konsep ini merupakan desain penelitian dalam manajemen inovasi. Kemudian kita masuk ke kesimpulan atau penutup bahwa melalui berbagai strategi yang ditetapkan dan didukung dengan ekosistem inovasi yang memadai, diharapkan tumbuh inovasi-inovasi belajar berbasis dunia kerja di satuan pendidikan vokasi sebagai upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi dengan dunia kerja, serta keselarasan antar inovasi belajar yang telah dikembangkan. Berikutnya, sementara desain penelitian dalam manajemen inovasi yang bersifat pragmatis akan fokus pada pengalaman, manfaat dalam praktek, interaksi dengan lingkungan, dan pengembangan berbasis pengalaman. Hal ini dapat memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan memiliki nilai nyata dan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Berikutnya, desain penelitian dalam manajemen inovasi memerlukan praktek desain yang terstruktur, ya, sehingga desain penelitian yang berpusat pada manusia dapat dalam manajemen inovasi tidak hanya meningkatkan kualitas produk atau layanan atau jasa, tetapi juga menciptakan budaya inovasi berkelanjutan dalam organisasi. Kesimpulan akhir, tahapan inovasi kita harus bisa menganalisa pasar ya, yaitu kita harus bisa mencari permasalahan yang akan kita selesaikan ya, kemudian kita ciptakan suatu prototipe berupa produk atau jasa ya, satu atau dua produk, kemudian kita lakukan uji kelayakan atau uji empiris, kemudian kita lakukan uji komersil atau produksi secara massal. Tapi jangan sampai lupa ya, legalitas secara HKI atau paten sederhana itu juga penting, karena era sekarang banyak yang saling klaim ya, contohnya luar biasa ya, di luar itu ada yang saling klaim, sehingga HKI atau legalitas paten sederhana itu juga bagian dari tahapan inovasi.
inovator yang sukses yaitu kita harus bisa mempunyai jiwa inovasi, yaitu jangan berhenti pada produk untuk mendapatkan pembaruan, buat suatu tim, temukan masalah dalam bentuk ide, buat legalitas dan produk atau jasa yang mau dikembangkan bisa kita komunikasikan secara luas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Fendi untuk penjabarannya soal inovasi dalam pendidikan vokasi ya Pak ya? Iya. Mungkin selanjutnya saya punya beberapa pertanyaan buat Bapak. Jadi yang pertama itu ada model-model inovasi pembelajaran mana sih yang cocok untuk pendidikan vokasi? Oke, kalau kita berbicara model pembelajaran yang cocok dengan pendidikan vokasi, tentunya kita harus mengetahui dulu karakter dari program keahlian di masing-masing pendidikan vokasi ya. Sebagai contoh di pendidikan vokasi UNESA itu kan ada D4 teknik listrik, D4 teknik mesin. Nah, menurut saya yang paling cocok kalau kita berbicara mana sih yang lebih efektif dan cocok itu ya model pembelajaran berbasis proyek, di mana model pembelajaran berbasis proyek itu menekankan pada produk nyata yang linear dengan apa yang diajarkan oleh pengajar. Ini tuh. Mungkin selanjutnya ya Pak ya. Kan mahasiswa ini banyak sekali yang sudah mengenal yang namanya AI. Kan kita juga udah termasuk ke dalam zaman globalisasi, banyak banget mahasiswa yang memakai AI. Nah, dengan ini menurut Bapak bagaimana solusi biar mahasiswa ini meminimalisir penggunaan AI di pendidikan vokasi? Baik, kalau kita berbicara AI sangat luar biasa ya dampaknya, dan saya rasa AI itu merupakan tool yang legal ya. Legal artinya itu open source ya, bisa diakses bahkan berlangganan. Kalau menurut saya itu solusi yang bagus dan bisa meminimalisir ya, dalam penggunaan AI terhadap pendidikan vokasi itu ya setiap mahasiswa baik secara individu atau kelompok kita buat suatu proyek ya, project ya, karena dengan project itu saya yakin tidak akan bisa digantikan oleh AI ya, karena kalau kita berbicara proyek itu praktek secara langsung ya, beda kalau dengan teori. Kalau teori kita masukkan kata kunci di AI sudah muncul itu banyak sekali referensi dan sumber. Tapi kalau kita berbicara praktek secara langsung, secara project ya, saya yakin AI nggak akan bisa membantu. Kalaupun bisa membantu mungkin lebih ke video tutorial atau bahkan teoritis ya, secara praktis AI tidak bisa menggantikan pengalaman secara langsung atau praktek secara langsung. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kan tadi Bapak sudah mendapatkan beberapa model-model inovasi dari pendidikan di vokasi ya, Pak. Mungkin selanjutnya bisa ditunjukkan contoh-contoh yang sudah Bapak lakukan dalam penelitian inovasi pendidikan vokasi, baik berkolaborasi maupun yang mandiri. Baik. Beberapa tahun kebelakang ini saya sudah melakukan riset kolaborasi baik dengan mahasiswa maupun individu ya, tentunya tidak lepas dengan model pembelajaran berbasis proyek. Nah, sekali lagi bahwa model pembelajaran berbasis proyek itu merupakan salah satu model pembelajaran berbasis kegiatan secara real ya, nyata. Nah, selama ini saya sering kali mengkaitkan tugas mahasiswa berupa proyek, ya, baik itu kolaborasi secara kelompok maupun individu. Nah, tentunya saya selalu menekankan bahwa proyek yang dilakukan atau dikerjakan itu secara nyata, ya. Karena bidang saya itu di teknik listrik, maka seringkali saya membuat kolaborasi riset baik sama mahasiswa maupun dengan rekan dosen. Yaitu saya sering menggunakan trainer ya, yang ada di depan ini ya. Trainer ini merupakan salah satu produk yang luarannya dari model pembelajaran berbasis proyek. Di satu sisi tidak hanya di situ ya, saya selalu menekankan ketika sudah melakukan suatu inovasi berupa produk, saya tidak akan lepas dengan membuat
membuat legalitas, ya salah satunya HKI. Ya. Selama ini trainer-trainer yang ada di lab sini itu saya selalu mendaftarkan HKI, ya. Walaupun itu di bawah naungan lembaga. Di satu sisi apa keuntungannya? Ya bisa kalau kita berbicara kolaborasi dengan mahasiswa, itu kita bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa mempunyai karya, ya, karya secara legalitas. Ya, kalau hanya membuat trainer aja tanpa ada legalitas, saya rasa kurang. Apalagi kita nuansanya di dunia akademisi, ya, jadi semuanya itu harus tertulis dan tertuang di dalam legalitas. Ini. Mungkin selanjutnya, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara memotivasi mahasiswa agar konsep inovasi melekat di kalangan mahasiswa, khususnya di bidang inovasi? Baik, selama ini ketika saya memberikan suatu statement atau motivasi kepada mahasiswa vokasi, itu tidak lepas dengan apa itu inovasi, ya. Jadi inovasi itu tumbuh dan bisa menghasilkan produk atau jasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam inovasi itu tidak akan lepas dengan apa itu namanya ide. Nah, konsep ide yang dituangkan dalam implementasi inovasi itu ada dua. Yang pertama, bisa kita mengembangkan suatu ide atau membarukan sebuah ide. Nah, misalkan nih, Pak, saya mau mengembangkan sebuah ide, ya, jadi kita mempunyai ide terus kita kembangkan, nah, atau membarukan sebuah ide. Nah, jadi dua kata kunci, mengembangkan sebuah ide atau membarukan sebuah ide. Mungkin itu cara memotivasi saya ketika saya mengajar dan memberikan model berbasis proyek atau luaran dari suatu riset atau mata kuliah itu berbasis proyek. Baik, terima kasih untuk Pak Fendi atas jawaban-jawabannya dan juga penjagaan materinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan juga Pak Fendi sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.